Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa dunia gaib dari Padepokan Cakra Biru dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di daerah Sumur 7 ya, Marga 3 ya. Marga 3 ya Pak ya. Marga 3 desanya. Nah, saya di Desa Sukaraja 3 dan saya Marga 3. Kecamatan Marga 3 dan saya sekarang di lokasinya di Taman Wisata Sumur 7. Dan saya mendengar Sumur 7 ini Pak ya, itu memang sudah ada dari masyarakat tinggal di sini, atau ini masyarakat yang membuat Pak Sumur 7 ini sebetulnya? Ini sumur ini sepengetahuan saya dan cerita dari orang tua-tua dulu, sumur ini udah ada. Jadi bukan orang yang bikin, kemungkinan ya para wali lah kemungkinan yang bikin. Soalnya tahun 50 ya. Orang tua-tua di sini sumur ini udah ada. Masuk sini udah ada sumur ini. Jadi sejak tahun 50 di sini dibuka menjadi desa itu Sumur ini udah ada. sumurnya sudah ada. Udah ada. Jadi dari cerita orang-orang tua dulu seperti itu Pak ya. Iya. Terus apa enggak, istilahnya orang-orang tua itu pernah cerita apa enggak Pak? Jadi sumur ini ada sebuah sejarah atau cerita dulu itu yang membuat dari siapa atau siapa, kabar-kabarnya atau bagaimana Ya, itu? sampai saat ini belum ada cerita yang meletus bahwa sumur ini ada bikinan orang atau bukan, tuh belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Tapi intinya masyarakat tinggal di sini membuka desa di sini nih, sumur ini memang sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Terus ada mitos-mitos tertentu enggak Pak? Misalkan dulu itu ada sebuah cerita, dulu itu dari ulama atau Pak Haji siapa, atau dari ulama siapa, atau memang dulu itu di sini ada yang tinggal seorang kiai atau bagaimana, dan sumur ini dipakai mereka untuk sesuatu hal tertentu atau bagaimana, itu pernah ada enggak Pak? Ada cerita kata orang tua dulu sumur ini pernah pakai mandi 7 bidadari. Pernah pakai mandi 7 bidadari. Mitosnya. Ya, mitosnya. Mitosnya seperti itu. Dan penunggu di sini seorang kiai haji. Oh, dulu ya. Iya. Dulu. Kiai haji yang bernama Haji Anwar. Haji Anwar. Iya. Dan dengan pengawalnya pengawalnya. Mbah Mustaring. Oh, itu pengawalnya itu. Pengawalnya Pak Mbah Haji. Itu dulu itu Pak Haji itu hanya tinggal di sini, atau memang ada sebuah pesantren atau padepokan, atau hanya siar? Siar. Siar ya. Siar. Siar agama. Iya. Jadi istilahnya dia itu ke tiap-tiap desa didatangin lah dia itu. Di waktu itu kan istilahnya siar agama itu kan belum seberapa ada. Belum seberapa ya. Ya, belum seberapa ada. Jadi Ya. Pak Haji Anwar ini yang siar agama. Siar agama tiap-tiap ada padepokan didatangin sama dia. Datangin. Iya. Oh iya, di siar agama. Oh iya. Ya pemirsa, jadi ini saya tadi lupa untuk memperkenalkan, ini adalah Abah Dul Haq, yaitu sesepuh atau pengurus dari Taman Wisata Sumur 7 ini. Ya, Abah Dul Haq siapa Pak? Apa? Ya, nama Dul Haq aja. Dul Haq aja. Dul Haq aja. Ya sebenarnya sih kalau ada mah ada embel-embel, cuman Iya. udahlah nggak usah dipakai embel-embelnya mah. Pak Mali. Dan malam ini saya ditemani juga kawan saya ini yang rumahnya juga di sekitar sini, agak sini aja. Agak sini. Nah, jadi namanya Mas Rian siapa Mas? Ya, Rian aja. Rian aja. Namanya Rian aja ini pemirsa. Jadi Mas Rian ini rumahnya juga dekat sini. Lingkungan sini, masih lingkungan masih lingkungan sini. Ya. Dan insya Allah dari Padepokan Spiritual Cakra Biru malam ini kita akan penelusuran dunia gaib malam hari ini sampai ke Sumur 7 ini, dan mudah-mudahan
kita nanti mendapatkan sebuah informasi-informasi yang baik ya Pak ya. Amin, amin, amin. Karena memang mitosnya dulu Sumur 7 ini ada sebuah mitos itu untuk mandi tujuh bidadari. Nah, ya. Terus dulu pernah ada juga seorang kiai atau seorang haji atau ulama yang syiar sampai ke daerah ini itu yang bernama Haji Anwar ya Pak. Haji Anwar dan Pengawalnya Mbah Mustaring. Pengawalnya Mbah Mustaring. Terus misalnya gini, dulu itu gini Pak, pernah ada enggak di sini itu yang memanfaatkan air ini atau pernah bermimpi atau mendapatkan sebuah petunjuk untuk istilahnya dulu pernah ada yang memakai untuk obat atau Ada, apa? ada. Pernah ya? Pernah. Ya cerita pendek ceritanya, orang itu berumah tangga sudah 25 tahun, tidak mempunyai keturunan, tidak mendapat keturunan. Iya. Beliau itu mimpi, saya suruh ngambil air di Sumur 7 dari daerah Tangerang. Oh, dari daerah Tangerang sana. Ya, itu alhamdulillah selama 3 bulan mereka terasa, merasa Jadi, istilahnya isi. isi. Jadi ya alhamdulillah akhirnya terkabulkan punya anak juga. anak. Dan juga Jadi, ada dari daerah Jawa Tengah juga ada, dari daerah Semarang. Oh, ada juga. Ada. Berarti nggak hanya satu orang itu. Enggak. Sudah Sebenarnya beberapa ngambil bayi orang. udah banyak orang ini. Udah banyak orang. Iya. Ya. Cuman kabarnya yang lain kan nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Nah, ini Ada pemirsa yang katanya ternyata kena penyakit gatal, ya alhamdulillah mandi pakai air ini sembuh lantaran air ini Iya. sembuh. Ya intinya air ini sebagai obat lah. Iya. Heeh. Kalau orang nyebut itu jembatannya lah, Iya. sebagai jembatannya. Lantarannya memang iya Pak. Jadi bukan sebuah kepercayaan atau yang lainnya, karena memang air sumber itu kalau sumbernya bagus memang khasiatnya kan luar biasa. Iya. Jadi langsung dari sumber atau gimana Pak itu ngambilnya itu? Enggak. Memang langsung dari sumber. Dari sini aja, dari atas diambil. Gitu. Jadi pemirsa kita lihat saja dari sumur. Kita langsung ke sumur satu aja ya. Ya, siap, Coba ya. cuma satu. Dimasak atau diapakan nggak Ada, tahu. iya, kata Mungkin ya dimasak. Ya, yang jelas itu untuk mandi, yang jelas mandi. sama untuk minum. Minum. Ngambilnya nggak cuma satu tempat, sini umpamanya 1 ember, sana 1 ember. Jadi ini sumur nomor 1 ya Pak? Nomor 1 ini. Ini sumur 1 pemirsa satu. ini ya. Ini nomor 1. Jadi ini adalah sumur nomor 1. Oh batasnya ini Pak. Oh itu batasnya. Ya sama. Nah ini sumur 1. Sekarang kita ke sumurnya 2. Nomor 2. 2. Ini yang nomor 2. Ini yang 2. Oh, ini sumur nomor 2. Ini air dari sini sebenarnya ya banyak sih kemanfaatannya ini dari sumur 7 ini. Itu sumber sendiri ini juga sumber sendiri. Sumber nih? sendiri semua, Oh sumber sendiri semua. sendiri semua sumbernya. Iya. Oh iya itu di situ. Iya di situ. Dan juga ini untuk jodoh, sumur 7 ini untuk usaha. Ini yang 2 sekarang kita yang ketiga. Ini yang ini. Nomor 3 tahu juga tahu. Ini nomor 3 udah dikasih merek tanya ini. Oh iya tulisannya ada. Ada ini. Nomor 3 ini. Nomor 3. Ya, seandainya mau bawa air itu pas 7 ini jadiin 1. 7 jadiin 1. Iya. Oh, Yang pemain 1 sendok, 1 sendok, 1 sendok gitu. Insya Allah siapa tahu jodoh atau Iya, seandainya jadi lantaran dari sini. Iya, memang obat itu penting. Ya.
Namanya kita kan berusaha. Ya, ini itu sumbernya itu. Iya. Ini Sumbernya. nomor 4. 3 ya? Ya. 3. Oh iya itu. 1 2 3 4 ini. Empat. 4 ya? Ya, 4. Heeh. Ini nomor 4. Ini nomor 5. Sumbernya bagus. Ini nomor 5. Sumbernya. Yang ini nomor 6. Kalau ini sumbernya dari sini. Ini juga bisa dari sini sumbernya, dari sini. Pas tengah-tengah ini sumbernya. Ini nomor 5, ini nomor 6. Ini nomor 6. Nomor 6. Oh, ini nomor 6. 6 ini. Yang nomor 7-nya? Yang ini. Ini yang bungkuk yang gede. Oh, yang paling gede itu yang terakhir ini. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang bungsu istilahnya. Itu, tapi paling bongsor. Paling bongsor. Nah, ini nomor 7. Iya. Ini memang Ini nomor 7. Sumbernya dari sana. ini di sana. Ya, ini nggak kelihatan aja nih, semua dari sana. Ini kalau misalnya ada orang yang terus ini memang dalamnya cuma segini nih, Pak? Segini. Oh, jadi itu istilahnya nggak kayak lumpur yang dalam itu enggak? Enggak. Ini paling lumpur kotoran daun bambu ini. Heeh. Oh iya. Paling dalam segini. Dan dari permukaan airnya sampai ke dasar paling segini. Dalam. Kalau kemarau Mas ya. Ini yang ini jadi ini pemirsa, yang ini adalah yang sumur yang nomor 7. Jadi Sumur ini terakhir. sumur yang terakhir yang ini nih. Jadi sumur terakhir tapi yang paling Bontot yang paling besar. malahan ya. Yang 6 tadi kecil-kecil, yang ini paling besar ya. Dan insya Allah jadi kita penelusuran dunia gaib dari Padepokan Sakra Biru, mudah-mudahan kita mendapatkan sebuah informasi atau berbagai informasi yang baik dan bisa berbagi wawasan serta pengetahuan untuk kita semua, sehingga bisa bermanfaat untuk semua masyarakat ya Pak ya. Amin, amin. Ya, seperti itu ya pemirsa, dan sama makanya ya saya mohon izin, insya Allah kami akan mengadakan sebuah penelusuran gaib. Saya akan mengadakan mediumisasi, dan kita nanti akan berkomunikasi dengan gaib yang di sini, karena memang mitosnya luar biasa banyak sekali yang di sini pemirsa. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan Amin. keselamatan, Amin. tidak dalam suatu apapun. Amin. Mari kita saksikan. Silakan. Assalamualaikum, salam. Hadir gaib. Assalamualaikum. Kami saya dari Padepokan Sakra Biru yang di sini tidak mengganggu, tapi kami hanya ingin menggali sebuah informasi ya.
dari tempat ini. Apakah Anda bisa memberikan informasi? Ya. Bisa ya. Ya. Konon kabarnya di sini ini pada zaman dahulu itu ada sumur 7 yang di sini ini mitosnya dulu itu untuk mandi para bidadari. Apakah memang benar? Iya. 7 bidadari. Ya. Ya. Jadi, nah ini apa? Kan, Pak? Terus sini sikat aja, Pak. Sini. Kita komunikasi. Saya berbicara dengan siapa ini? Boleh tahu saya namanya? Boleh saya tahu? Nggak Boleh. mau. Ya. Nggak mau menyebutkan namanya. Terus di sini ini masyarakat sampai ke sini ini dulu itu memang sudah ada sumur 7 ini. Apakah dulu ini memang ini dari alam atau dibuat oleh seseorang dulu ini? Cari alam ini. Dari alam. Ya. Ya. Silakan, Pak. Nah, yang lain. Dan ini karena memang masyarakat ini kan banyak yang tidak tahu. Kami anak-anak bangsa zaman sekarang ya, yang tidak tahu. Dan insya Allah mudah-mudahan kami mengenai informasi ini untuk sebuah wawasan dan pengetahuan kami. Terus non kabarnya bahwa saya mendengar dari cerita masyarakat dulu memang ada seorang ulama yang di sini. Apakah itu benar? Ya. Benar. Ada seorang haji di sini dulu. Ada ya. Beda dengan tadi ya. Insya Allah. Kalau boleh menyebutkan nama Anda ini siapa ini? Namanya? Siapa? Buhrohmi. Buhrohmi. Ya. Buhrohmi. Anda ini Islam ya? Ya. Islam. Jadi namanya Buhrohmi. Anda sudah lama di sini? Sudah. Sudah ratusan tahun atau puluhan tahun atau ratusan tahun? Ratusan tahun ya. Jadi Anda sesosok Islam. Ini memang begini, pemirsa, ini suaranya sangat kalem ini ya. Saya yakin memang kalau saya melihat ini sosok seorang yang baik. Baik. Nah terus apakah dulu Anda juga ikut syiar di tempat ini pada zaman dahulu ya? Iya. Ikut syiar. Apa memang benar di sini dulu itu ada orang yang bernama Pak Haji Anwar? Iya ada. Ada ya? Santrinya banyak. Iya banyak. Dengan seorang teman atau kawan atau pengawalnya itu Mbah siapa, Mbah? Mbah Mustari. Mbah Mustari. Bukan. Bukan ya? Bukan itu namanya. Namanya bukan itu. Kalau boleh kami tahu, Anda bisa menyebutkan namanya, siapa namanya? Bukan saja nggak apa-apa. Khairuddin. Siapa? Khairuddin. Khairuddin. Oh, iya Khairuddin. Jadi mungkin Pak Mustaring itu nama biasa. Aslinya Khairuddin. Iya mungkin iya. Atau nama panggilan, nama aslinya Khairuddin. Ya itu memang pengawalnya Pak Haji ini. Iya. Haji Anwar itu. Iya. Mengikuti terus. Oh iya Pak, dia mengikuti terus. Nah, kalau kita jadi biar tahu saya asli orang sini, biar tahu gitu. Buhrawi tadi ya, Buhroni, Buhrodin, Buhrawi, Buhrawi, Buhromi. Buhrodin, Buhromidin.
ini Abah Duha, yang beliau adalah seorang pengurus yang di sini ya. Jadi kami anak bangsa sekarang karena kami punya kemauan untuk menggali sebuah informasi dari tempat ini. Dan kalau saya melihat ada beberapa penampakan yang saya lihat tadi, ada beberapa gambaran atau penglihatan yang saya tangkap itu, apa di sini dulu ada sebuah pesantren atau padepokan seputar sini, pondok di daerah sini juga itu. Daerah sana, terus sampai saya lihat ke arah sana itu, saya lihat kok ada masjid atau musra, banyak orang yang berzikir. Apakah itu memang dulu masih satu wilayah juga itu, satu santrinya? Luar biasa Pak, tempat ini ternyata tempat yang sangat suci dulu itu. Iya, tempat yang suci, banyak sejarah yang luar biasa. Jadi insya Allah pemirsa, ini adalah sebuah hikmah bagi kita semua. Kita ambil hikmah yang positif. Intinya ini pada zaman dahulu, karena memang saya menangkap banyak penglihatan yang di sini. Dulu ini adalah lingkungan pesantren kalau tidak salah. Yang benar itu ya, pondok pesantren. Iya, untuk para leluhur kita atau orang-orang yang terdahulu itu bersiar agama di sini. Kalau saya lihat Anda itu asli orang Sumatera ya? Iya. Iya benar Sumatera. Iya, jadi nadanya mediator saya ini orang Jawa, tapi nadanya ketika dia berbicara terkadang seperti mirip orang pribumi. Jadi sampean dulu santrinya yang di Pak Haji Anwar itu. Iya, gitu. Iya. Luar biasa. Sampai saya ini agak terenyuh ini Pak, agak terharu karena saya melihat penampakan banyak sekali dan saya agak terenyuh ini. Di seputaran sini ini saya melihat penglihatan itu, ini lingkungan pesantren pada dulu itu banyak sekali santrinya ya, banyak sekali. Tapi masih ini bambu itu Pak, rumahnya masih bambu dulu itu. Ya terima kasih ya. Jadi kami sangat terima kasih sekali. Dan saya ingin beberapa pertanyaan lagi tentang air ini. Air ini apa memang sumbernya itu memang baik sekali di sini, baik sekali. Dan dulu itu memang asli 7 sumber ini yang tercipta oleh alam ini ya, bukan istilahnya, bukan rekayasa manusia dibuat jadi 7, bukan. Ya, aman agak dekat ya apa-apa. Agak ke sini nggak apa-apa. Nah ini suaranya sopan ini ya. Nah, terus kalau saya lihat yang lain lagi, ya, saya ingin tahu yang lain lagi. Apa memang air itu bisa berhasiat tertentu ketika dengan sebuah niat baik untuk sebagai media atau sebagai obat untuk beberapa penyakit atau apa, memang ada khasiat dan kegunaannya? Ada. Tapi tidak semua. Tidak semua. Tidak. Tergantung orang yang minum itu ya, orang mendapatkan petunjuk atau bagaimana itu ya. Iya. Itu tergantung keyakinan dan kepercayaan, juga doa-doa dari orang itu kepada Yang Maha Kuasa. Dan niat ikhtiar, niat dengan niat yang baik. Jadi benar Pak, ini baik ini yang di situ seorang yang sangat benar. Mereka menghormati yang sini. Dan ini pun dia seperti orang azan ini pemirsa, dia seperti orang yang melakukan apa? Nah ini, jadi ini berbeda, tapi yang ini luar biasa dan dia juga sopan sekali. Ya, namanya ini istilahnya
sesepuhnya. Jadi Anda ini tergolong seorang ini ya, apa ustadz dulunya atau iya, ustadznya ya. Ustadznya. Kita lihat memang beliau ini memakai surban, memakai kopiah, rajin sekali itu Pak. Beliau ini. Dengan baju putih yang rajin. Dandanannya itu rajin sekali. Baju putih, sorbannya juga putih. Pakai sorban ya? Ya, pakai sorban. Kita lihat pesantren ini dulu juga pesantren yang memang Pak Haji itu juga seorang ahli spiritual juga ya, ahli tentang ilmu juga, ahli tentang ketauhidan, Banyak ilmunya itu. banyak ilmunya. Iya Pak, saya melihat memang Pak Haji itu juga dahulunya orang sakti juga itu Pak. Kalau menurut cerita dulu itu memang begitu juga ya Pak ya. Pak Haji itu memang orang yang hebat juga, orang yang sakti, punya karomah gitu. Ya, jadi pemirsa ya, ini kita ambil sebuah hikmah yang baik ya pemirsa. Kita berkomunikasi dengan gaib, ya gaib yang ada di sini. Dan alhamdulillah dari gaib ini kita mendapatkan banyak sekali informasi, dan informasi itu sangat baik sekali. Karena memang saya sampai di tempat ini Pak, kami sampai di tempat ini, saya juga mendapatkan sebuah petunjuk. Saya harus melakukan penelusuran dunia gaib ke sini gitu. Nah, insya Allah mudah-mudahan apa yang dulu kita belum tahu, Allah alam semua itu ada rahasia dari Yang Maha Kuasa. Insya Allah ketika suatu saat itu diberitahukan kepada manusia pasti akan ada jalannya. Gitu. Iya. Manusia kan berusaha. Bisa. Jadi ini baik sekali. Ya, saya berterima kasih pada Anda ya atas segala informasinya. Misalkan saya ingin menggali informasi lagi kepada yang lain masih bisa. Masih bisa ya. Ya, terima kasih. Jadi terima kasih semua informasinya. Kiranya Anda ingin pulang silahkan. Tujuh pesanggerahan, 7 tempat istirahat, semua serba 7 pemirsa.